Pernahkah kamu menyadari ada satu titik dalam hidupmu di mana kamu berhenti ingin memenangkan setiap perdebatan? Dulu, mungkin kita adalah orang yang paling banyak bicara. Kita ingin dunia tahu apa yang kita rasakan. Kita ingin meluruskan setiap kesalahpahaman. Kita ingin membela diri saat merasa tidak adil diperlakukan. Kita bicara karena kita takut jika kita diam, orang lain akan menang. Tapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Pelan-pelan kata-kata yang tadinya sudah di ujung lidah kita telan kembali. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita tidak punya pendapat, dan jelas bukan karena kita sombong. Kita hanya lelah. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah kebenaran yang jarang dibicarakan. Tentang mengapa wanita dewasa seiring bertambahnya usia memilih untuk lebih banyak diam. Mengapa keheningan kita adalah bentuk perlindungan diri yang paling tinggi. Salah satu alasan terbesar mengapa kita menjadi lebih diam adalah karena kita akhirnya memahami satu hal. Over-explaining is a trauma response. Ingatkah berapa banyak energi yang kita habiskan di masa lalu hanya untuk membuat orang lain paham? Kita menjelaskan niat kita menjelaskan mengapa kita tersinggung, kita menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu. Kita berharap dengan penjelasan yang panjang, orang lain akan lebih memahami kita. Tapi faktanya, orang hanya mengerti dari level persepsi mereka sendiri. Wanita yang lebih dewasa mulai menyadari bahwa menjelaskan diri sendiri kepada orang yang tidak berniat memahami adalah hal yang sia-sia. Diamnya kita adalah pengakuan bahwa kita tidak lagi punya energi untuk meyakinkan orang lain tentang siapa kita. Ada kebebasan yang kita rasakan saat kita berhenti merasa bertanggung jawab atas kesalahpahaman orang lain terhadap kita. Kita membiarkan mereka salah paham. Kita membiarkan mereka membangun narasi sendiri tentang kita. Dan kita tetap tenang di dalam keheningan kita sendiri. Karena kita tahu kebenarannya dan itu sudah cukup. Seiring bertambahnya kedewasaan, kita mulai melihat energi kita seperti tabungan yang sangat terbatas. Dulu, kita memberikan energi emosional kita secara cuma-cuma. Kita mencoba menjadi pendengar untuk semua orang. Kita menjadi penengah konflik. Kita mencoba memperbaiki perasaan orang lain. Kita memberi dan memberi sampai akhirnya kita sadar bahwa gelas kita sendiri kosong, retak, bahkan mungkin hampir pecah. Wanita dewasa yang diam biasanya adalah wanita yang pernah memberikan terlalu banyak. Kita pernah bicara terlalu banyak karena kita ingin menjaga suasana agar tetap nyaman bagi orang lain. Kita pernah tertawa terlalu keras hanya agar orang lain tidak merasa canggung. Sekarang, diam adalah cara kita melakukan filtrasi. Kita menjadi sangat selektif kepada siapa kita bicara, apa yang pantas mendapatkan reaksi kita. Psikologi menyebutnya sebagai emotional conservation. Kita diam bukan karena kita tidak peduli lagi dengan dunia, tapi karena kita mulai peduli secara mendalam pada kedamaian batin kita sendiri. Jika sebuah percakapan hanya akan menguras energi tanpa memberi nutrisi pada jiwa, kita memilih untuk tidak hadir di sana. Meskipun fisik kita ada, tapi tidak suara kita. Banyak orang salah mengira diamnya wanita dewasa sebagai bentuk kesombongan atau sikap dingin. Mereka menganggap kita berubah, mereka bilang kita sulit dijangkau. Padahal, diam kita adalah sanctuary, sebuah ruang aman. Di dalam diam, kita sedang memproses banyak hal. Kita mengamati pola, kita melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat butuh.
Kita mendengarkan apa yang tidak dikatakan orang lain. Bagi wanita dewasa, diam adalah bentuk perlindungan diri. Kita tahu bahwa kata-kata kita bisa menjadi senjata yang menyerang balik jika jatuh ke telinga yang salah. Kita pernah terluka karena kejujuran kita disalahgunakan. Kita merasa kecewa karena kerentanan kita dianggap sebagai kelemahan. Jadi kita membangun dinding keheningan. Bukan untuk mengurung diri, tapi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa masuk ke dalam ruang terdalam pikiran kita. Ini adalah bentuk self-love. Kita tidak lagi butuh validasi eksternal. Kita tidak butuh orang lain setuju dengan pendapat kita untuk merasa benar. Kedamaian kita tidak lagi bergantung pada perhatian di luar sana. Jadi, untuk kamu yang mungkin sedang berada di fase ini, untuk kamu yang sering ditanya, kenapa sekarang menjadi pendiam, atau kenapa kamu tidak seperti dulu, janganlah kamu merasa bersalah. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu. Kamu justru sedang menemukan intisari dari dirimu. Kamu sedang belajar membedakan mana konflik yang perlu dihadapi dan mana drama yang perlu dihindari. Diammu adalah kekuatanmu. Di dalam diam itu, kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jelas. Kamu bisa merasakan kehadiran Tuhan atau alam semesta dengan lebih dalam. Kamu bisa mencintai orang-orang kesayanganmu dengan cara yang lebih bermakna. Bukan lewat kata-kata kosong, tapi lewat kehadiran yang nyata. Wanita yang paling kuat adalah yang tahu kapan harus bicara dan tahu betapa mahalnya nilai dari sebuah keheningan.